Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Pak Den. Bagaimana kabarnya Bu Aisyah? Sehat? Alhamdulillah keadaan fisik saya sehat Pak. Hanya tinggal pikiran yang ini agak kurang, bukan kurang sehat sih, agak maksudnya ya. Ada sih masalah yang terpikir gitu. Waduh, waduh, kenapa itu? Kenapa Bu Aisyah? Kenapa ada apa ini? Ya gimana ya Pak Den ya. Eh, Siswa saya di kelas 1 namanya Kanja gitu. Dia ini sudah pisah sama orang tuanya gitu. Ya si Kanja ini tinggal sama neneknya, yang neneknya ini udah sakit-sakitan gitu Pak Den. Jadi si Oh, Kanja ini datang ke sekolah, anaknya kurang bersemangat gitu Pak. baik, baik, baik. Bu Aisyah punya siswa namanya Kanza. Orang Iya, tuanya sudah berpisah ya Bu Aisyah ya? iya, iya, Dia saat ini sedang tinggal dengan neneknya. iya Pak. Dan yang Bu Aisyah perhatikan dia ketika datang ke sekolah kurang bersemangat wajahnya ya Bu Aisyah ya? Iya, tidak seperti anak yang diantarkan sama orang tuanya Pak. Ya kita tahu ya Pak ya bagaimana seorang anak jauh dari orang tuanya, jarang mendapatkan kasih sayang secara langsung. Selama ini kan Kanja mendapatkan kasih sayang itu melalui telepon aja gitu Pak. Ya pelukan dari orang tuanya itulah Pak, ya saya bukan berkurang sama sekali. Ya dia mendapatkan pelukan itu kalau orang tuanya datang ke Medan, kalau orang tuanya nggak datang, nggak jumpa, nggak dapat pelukan dari orang tua gitu Pak. Oh, intinya berarti si Kanza ini kurang mendapatkan perhatian yang lebih ya Bu Aisyah ya Iya Pak, dibandingkan dengan siswa yang lain begitu ya Bu Aisyah. iya Pak, iya Pak. Jadi Bu Aisyah berapa bulan sekali si Kanza ini Bu Kanza datang mengunjungi si Kanza Bu Aisyah? Bagaimana Pak? Berapa bulan sekali atau dalam periode berapa orang tua Kanza datang untuk menemui si Kanza sendiri Bu Aisyah? Kalau mamanya ini kan tinggal di Batam Pak, Oh, ayahnya kerja di kapal laut, ya persinggahan ayahnya ini luar negeri gitu kan Pak. Ayahnya setahun sekali belum tentu Pak. Nah kalau gitu. mamanya paling cepat 3 bulan, 4 bulan gitu Pak, baru menjumpai Kanja di Medan. Oh berarti kalau si ayah lama lah ya Bu Aisyah karena perjalanan yang jauh begitu. Kalau mamanya sekitar 3-4 bulan ya Bu Aisyah Iya, baru bisa berjumpa ya Bu Aisyah. iya, iya benar. Baik. Berarti Bu Aisyah rencana Bu Aisyah untuk datang berdiskusi dengan saya di pertemuan ini tujuannya apa ini kira-kira Bu Aisyah tujuan pertemuan? Tujuan saya mau mencari solusi bagaimana si Kanja ini sama dengan anak yang lain. Artinya walaupun dia pisah sama orang tuanya, tapi dia mendapatkan kasih sayang juga seperti anak yang lain gitu, Pak. Jadi tidak ada. Tujuan Jadi si Kanja ini supaya apa ya? Benar. Dia kembali semangat dia lagi, Pak, sebagai seorang anak itu. Baik, tujuan Bu Aisyah berarti ingin bagaimana semangat Kanza ini kembali seperti anak-anak yang lainnya yang orang tuanya berada di rumah setiap saat dan Iya. memberikan kasih sayang penuhnya ya Bu Aisyah ya. Iya, Pak, benar. Baik, baik Bu Aisyah. Jadi berarti ukuran keberhasilannya dari pertemuan ini bagaimana si Kanza itu bisa lebih bersemangat begitu ya Bu Aisyah, bisa lebih senang ketika datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran Bu Aisyah ya. Jadi, Bu Benar, Pak. Aisyah, kira-kira Bu Aisyah, kesempatan apa yang Bu Aisyah miliki saat ini Bu Aisyah untuk mengatasi atau menanggulangi lah permasalahan yang dihadapi Kanza Bu Aisyah? Sampai saat ini, Pak, saya hanya bisa komunikasi sama mamanya dan ayahnya gitu kan. Sama neneknya kita ajak komunikasi, ya namanya nenek ya Pak ya, sakit-sakitan, kurang fokus. Ya kalau tantenya, maaf lah Pak, kalau misalnya apalagi tantenya ini kan masih gadis gitu ya kan, nomor handphonenya jarang aktif gitu, ganti-ganti nomor. Di sinilah Pak, sampai sinilah Pak saat ini yang saya lakukan Pak, komunikasinya kadang sama ayahnya, ya sama mamanya gitu aja Pak. Oh, berarti Bu Aisyah masih sebatas berkomunikasi jarak jauh lah ini ya Bu Aisyah namanya ya. Dengan Iya si Pak. ayah, dengan si mamanya juga. Dan kalau berkomunikasi langsung itu hanya pada neneknya yang sudah
cukup tua ya Bu Aisyah ya? Iya, benar Pak. Oke gitu ya Bu Aisyah. Jadi selama berkomunikasi nih dengan si ayah atau si mama, apakah ada tindak lanjut Bu Aisyah dari si ayah atau si mama Kanza ini Bu Aisyah? Ya, mamanya dan ayahnya bilang ibu konsultasi aja sama orang Medan, artinya sama Hmm, wali, sama nenek gitu. Gitu sama aja nenek. tanggapan mereka. Konsultasi aja Bu sama neneknya atau sama tantenya gitu. Gitu. Jadi Bu Aisyah ketika berkomunikasi dengan si nenek bagaimana Bu Aisyah? Ya, nenek bilang gini, Pak. Aduh, Bu, udah nggak sanggup saya lagi, Bu. Udah tua saya, Bu. Apalagi saya sakit-sakitan, Bu. Ya, gimana lah, Bu. Ya, gitulah, Pak, saya dapatkan dari si nenek gitu. Berarti hanya sebatas itu dan si nenek juga punya keterbatasan ya Bu Aisyah ya untuk Iya. menindaklanjutinya ya Bu Aisyah ya. Baik-baik Bu Aisyah. Jadi Bu Aisyah, kira-kira nih kekuatan apa yang sudah Bu Aisyah lakukan nih dari yang sudah Ibu lakukan komunikasi, apa kekuatannya dari yang sudah dilakukan ini Bu Aisyah untuk Kekuatan bisa sampai tujuannya Bu Aisyah? eh berarti Pak, saya ini selain dari nenek, orang tuanya, saya perlu berkomunikasi nih Pak sama tetangga si Kanja nih Pak. Oh, Artinya berarti heeh. Artinya saya harus mengetahui bagaimana keadaan si Kanja sehari-hari ini dari tetangganya. Kadang kan apa yang kita dapat informasi dari sang nenek, mana tahu ya kan, valid atau tidak validnya kan kita tidak tahu ya Pak ya. Saya harus cari informasi sama tetangganya juga ini Pak, perlu ini Pak. Gitu ya Bu Aisyah ya. Jadi Bu Aisyah berarti kemungkinan atau peluang yang bisa Ibu lakukan atau yang bisa Ibu ambil ini adalah berkomunikasi dengan tetangganya untuk mencari informasi ya Bu Aisyah ya. Iya Pak. Informasi seperti apa yang mau Ibu Aisyah temukan Bu Aisyah dari si tetangga ini Bu Aisyah? Saya mau menanyakan, Ganja ini benarkah tinggal sama nenek dan sama tantenya ya kan Pak? Kalau misalnya neneknya sudah sakit-sakitan, apakah si tantenya ini tidak peduli sama sekali sama si Kanja? Apa sih kegiatan tantenya sampai si Kanja ini kok terabaikan gitu Pak? Baik, begitu ya Bu Aisyah ya. Berarti menurut Bu Aisyah salah satu solusi untuk saat ini yang bisa kita lakukan itu seperti yang tadi ya Bu Aisyah, menjalin komunikasi dengan tetangga untuk mencari informasi ya Bu Aisyah demi perkembangan si Kanza ini sendiri begitu ya. Benar Pak. Oke, berarti Bu Aisyah berarti Bu Aisyah udah punya rencana nih ya kan, udah punya rencana yang akan Ibu Aisyah. Kira-kira kapan itu akan Bu Aisyah mulai nih Bu Aisyah untuk rencana itu? Dalam minggu ini insya Allah saya akan coba Pak. Seminggu sekali saya akan tetap berkunjung kepada nenek ya kan Pak. Sambilan juga nanti berkunjung ke tetangga kiri kanannya ya yang saya temui. Terus saya juga nanti bisa nanti seminggu 3 kali atau ber-WA, telepon sama Mama Kanja sama Ayah Kanja. Ya saya membutuhkan waktu 2 bulan ini Pak. Oh, Bu Aisyah udah punya gambaran nih apa yang akan dilakukan selain komunikasi dengan nenek dan akan melakukannya seminggu sekali di setiap hari Sabtu tadi ya Bu Aisyah ya. Iya Pak. Kemudian terus mengkomunikasikannya kepada orang tuanya dan harapan Bu Aisyah selama 2 bulan ini nanti akan ada perkembangan begitu ya Bu Aisyah ya. Iya Pak. Saya berharap Kanja ini kembali seperti anak yang dekat sama orang tuanya, walaupun orang tuanya jauh tapi dia merasa walaupun orang tuaku jauh tapi aku dapat kasih sayang loh yang lebih gitu Pak. Bu Aisyah ya. Pasti ada Bu Aisyah dari segala ya sesuatu rencana Bu Aisyah ini ada yang Ibu Aisyah prioritaskan nggak Bu Aisyah? Ya saya prioritaskan dari saya bukan membedakan dengan siswa lain ya Pak ya. Artinya kan siswa lain tetap mendapatkan hak yang sama dari seorang gurunya ya Pak ya. Tapi Kanja ini sepertinya saya prioritaskan pertama Pak, lebih gitu. Sampai dia menemukan jati diri dia, oh ini aku anak bukan kehilangan orang tua, tapi dekat orang tua. Sampai dia merasa seperti itu Pak. Itulah Begitu ya Bu. prioritas saya Pak, iya.
Gitu ya Bu Aisyah. Berarti Bu Aisyah ada apa contohnya Bu Aisyah yang dilakukan nih untuk memprioritaskan Kanza ini untuk perkembangan semangatnya tadi Bu Aisyah? Apa kira-kira yang dilakukan Bu Aisyah? Ya, saya lebihkan dia Pak ya. Perhatian saya tuh saya lebihkan gitu. Bukan artinya saya membedakan dengan siswa lain, tidak. Karena kan di antara beberapa siswa saya hanya Kanja ini yang jauh sama orang tua. Saya hanya melebihkan aja Pak, melebihkan pendekatan saya kepada dia, melebihkan kasih sayang saya sama dia gitu Pak. Bersama dengan teman-temannya begitu ya Bu Aisyah ya? Iya. Gitu. Baik. Bu Aisyah, pastilah ketika nanti Bu Aisyah menjalankan rencana-rencana yang sudah Bu Aisyah tadi susun dan harapkan ini pasti ada gangguan ya begitu ya Bu Aisyah. Pastinya Ya, akan ada hambatan. Apa kira-kira Bu Aisyah cara Bu Aisyah nih untuk mengantisipasi hambatan atau gangguan itu Bu Aisyah? saya pertama saya mengajak berkomunikasi sama kepala sekolah, Pak, dan dewan guru. Oh begitu, berarti ada orang nih yang bisa membantu Bu Aisyah begitu ya? Ya, saya berharap seperti itu, Pak. Supaya mana tahu saya tidak ada di kelas, Kanja ini bisa mereka perlakukan seperti apa yang saya lakukan di kelas gitu, Pak. Jadi si Kanja ini tidak kehilangan lagi gitu, Pak. Iya. Berarti Bu Aisyah ada butuh bantuan juga nih untuk dari orang sekitar ya seperti kepala sekolah, kemudian rekan guru untuk bisa melanjutkan ketika Bu Aisyah misalnya berhalangan hadir ke sekolah begitu ya. Bagaimana untuk memperlakukan Kanza seperti apa yang sudah Bu Aisyah rencanakan begitu ya Bu Aisyah. Iya, Pak. Baik Bu Aisyah, apa nih komitmen Bu Aisyah nih untuk rencana aksi yang akan Ibu lakukan nih Bu Aisyah? Saya tetap pertama saya tetap komitmen saya tetap berkomunikasi, saya lanjutkan Pak. Saya tetap menjalin hubungan yang baik bersama keluarga Kanja dan pihak sekolah. Begitu ya Bu Aisyah ya. Baik, Bu Aisyah tetap akan berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi, terus memperhatikan perkembangan dari psikologisnya Kanza ini sendiri ya Bu Aisyah ya. Iya Pak. Baik Bu Aisyah, waduh sudah banyak nih cerita kita ya Bu Aisyah. Jadi setelah melakukan diskusi ini, apa ini Bu Aisyah tindak lanjut Bu Aisyah yang akan Bu Aisyah lakukan ke depannya nih? Atau kapan nih akan dilaksanakan Bu Aisyah? Bagaimana nih Pak? Apa nih tindak lanjut Bu Aisyah setelah pertemuan kita kali ini Bu Aisyah? Ya tindak lanjut saya ke depannya ini saya mulai program saya ini saya laksanakan Pak. Begitu ya Bu Aisyah ya. Berarti tadi dari permasalahan Kanza ini yang orang tuanya berpisah dan jauh dari Kanzanya, yang Kanzanya hanya tinggal bersama neneknya, akan dapat seperti harapan Bu Aisyah tadi ya, akan dapat menemukan semangatnya begitu ya Bu Aisyah ya. Iya, baik. Perjalanan atau di kehidupan dia sehari-hari selama di kelas begitu ya Bu Aisyah ya. Iya Pak. Aduh, bagaimana Bu Aisyah nih? Apakah sudah mendapatkan gambaran nih apa yang akan dilakukan segera mungkin untuk Kanza nih Bu Aisyah? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya Bu Aisyah. Terjawab sudah. Sudah terjawab. Sudah cukup lega ya Bu Aisyah ya. Alhamdulillah Pak, udah turun. Ya, Gitu. sudah turun. Iya, Bu Aisyah kita harapkan supaya dengan apa yang nanti Bu Aisyah lakukan si Kanza bisa mendapatkan kembali semangatnya ya Bu Aisyah ya. Iya Pak. Baik, Bu Aisyah ada lagi yang mau didiskusikan Bu Aisyah? Sepertinya cukup Pak. Sepertinya sudah cukup. Aisyah ya, baik Bu Aisyah terima kasih banyak ini untuk diskusi kali ini. Terima kasih sudah datang dan berdiskusi sama-sama kita cari solusi ya Bu Aisyah ya. Sama-sama Pak, saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak sudah mendengarkan cerita saya. Ya Pak ya, sudah membantu saya untuk mencari jalan keluarnya. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Kita jumpa lagi nanti dalam pertemuan ya Bu Aisyah. Sama-sama Pak, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum.